Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Febrianti, NIM 1905-1204-082 dari Prodi Teknik Informatika 2019B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamis dan prakteknya. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan belajar tentang pengertian dari router dinamik dulu. Router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Ini langsung kita masuk ke dalam prakteknya. Kita akan membuat skema atau skenario yang sebenarnya sudah pernah saya buat dalam video routing statik video sebelumnya. Saya akan menaruh linknya di deskripsi. Jika ingin nonton atau belajar cara merakit atau merancang dari skenario nya, bisa klik video tersebut. Saya akan langsung skip ke bagian routingnya saja. Sekarang kita akan masuk ke setting dari routing dinamik. Kita masuk ke RIP. Lalu untuk router 1 kita masukkan alamat dari router 2 dan router 3, lalu alamat dari PC 1 dan PC 2. Setelah itu kita add semua, lalu kita pergi ke CLI, kita tulis no auto summary, terus kita enter, lalu kita klik version 2, lalu kita enter juga. Setelah itu kita save untuk menyimpan biar tidak hilang saat dibooting nanti. Lalu untuk router 2 kita beri alamat dari router 1 dan router 2 serta router 1 dan router 3 serta alamat dari PC 3 itu sendiri. Setelah di add semua, kita pergi ke CLI, lalu tulis lagi no auto summary dan version 2,
lalu ke config dan save. Lalu untuk router ketiga kita masukkan alamat dari router 1, router 2, server 1 dan server 2. Lalu kita pergi ke CLI, lalu ketikkan no auto summary, dan version 2, lalu save seperti tadi. Lalu kita tutup. Kita pergi ke bawah, yaitu power cycle device, kita reset, kita tunggu sampai warnanya menghijau kembali. Setelah hijau begini, kita cek alamat atau rute IP nya apakah sudah terdaftar sebagai routing dinamik atau belum. Yang bertanda R itu adalah routing dinamik atau RIP, tandanya bahwa routingan tadi berhasil dan tidak ada error. Untuk yang router 2 sama, kita tulis show IP router dan muncul ada R nya, berarti dia sukses di routing. Kita tutup, itu adalah R nya ya, lalu kita tutup, masuk ke router 3 sama, kita tulis show IP router. Di sini juga muncul rute routing dinamis, berarti berhasil. Lalu kita mulai simulasi. Kita klik show all none, lalu edit filter ICMP, lalu tutup. Lalu kita coba dari PC 1 ke PC 2. Satu mengirimkan ke router 1, lalu ke PC 2 dan mengembalikannya ke PC 1, tandanya PDU nya berhasil dikirimkan. Lalu sekarang dari PC 1 ke PC 3, PC 1 mengirimkan ke router 1, lalu router 1 mengirim ke router 2, router 2 mengirim ke PC 3. Lalu kita lihat apakah bisa dikembalikan ke PC 1. Ternyata bisa, dan artinya tidak ada error dan berhasil. Lalu kita coba dari PC 1 ke server 1. Kita boleh reset dulu agar tidak terjadi error, soalnya kadang error sendiri. Lalu kembali ke PC 1, tandanya tidak ada error atau PDU nya berhasil dikirimkan. Lalu dari PC 1 ke server 2, PC 1 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 3, lalu ke server 2, lalu berhasil dikembalikan lagi ke PC 1.
lalu PC3 ke PC1. PC3 mengirimkan ke router 2, router 2 mengirim ke router 1, lalu dikirimkan ke PC1, lalu dikembalikan lagi ke PC3. Kita delete, kita coba dari PC3 ke PC2. Berhasil dikembalikan ke PC3, tandanya tidak ada masalah. Lalu kita coba dari PC3 ke server 1. Dapat terkirim ke server 1, apakah bisa dikembalikan ke PC3? Dan bisa kembali yang tandanya tidak ada error. Terus yang selanjutnya adalah dari PC3 ke server 2. Dan berhasil dikembalikan ke PC3. Lalu kita delete, kita coba lagi dari server 1 ke server 2. Karena masih dalam satu rute, jadi tidak ada masalah. Lalu selanjutnya dari server 1 ke PC1. Berhasil dikirimkan ke PC1, lalu dikembalikan ke server 1 dan berhasil. Lalu selanjutnya dari server 1 ke PC2. Berhasil dikirimkan ke PC2, lalu dikembalikan lagi router 1, router 3 ke server 1. Lalu yang terakhir adalah dari server 1 ke PC3. Server 1 mengirimkan ke router 3, lalu ke router 2, lalu ke PC3, lalu dikembalikan lagi ke server 1 yang tandanya berhasil. PDU berhasil dikirimkan. Lalu kita coba, karena ini dinamik jadi dia otomatis. Kita coba meng-off-kan router, sambungan dari router ketiga ke router 1 yang berarti itu tidak bisa digunakan. Kita coba dari PC1 ke PC2, apakah ada masalah. Karena masih dalam satu router, tidak terjadi masalah apapun. Selanjutnya dari PC1 ke PC3. Seharusnya tidak ada masalah karena jalur yang dilewati tidak ada masalah. Selanjutnya dari PC1 ke server 1 yang harusnya lewat router 1 ke router 3, jadi dia harus melewati router 2 dulu karena dia otomatis mencari jalur sendiri karena dia menggunakan routing dinamis. Jadi dia bisa kembali walaupun jalurnya di off kan. Karena kita lanjut ke server 2,
Ini juga sama, jadi harus lewat router 2 terlebih dahulu untuk bisa mengirimkan PDU dari PC 1 ke server 2. Kita delete, kita coba dari PC 3 ke PC 1. Karena jalur yang dilewatinya tidak ada masalah, jadi sama seperti sebelumnya, tidak terjadi error. Lalu kita coba dari PC 3 ke PC 2. Hasilnya sama seperti PC 3 ke PC 1 karena jalur yang dilewatinya tidak ada masalah, jadi tidak ada perubahan juga dari pengiriman PDU nya. Lalu kita kirimkan PC 3 ke server 1. Di sini juga sama, karena dia di jalurnya tidak ada masalah, jadi tetap kita lewat jalur seperti biasa. Lalu ini ada PC 3 ke server 2 yang juga sama, tidak ada masalah. Yang terakhir adalah dari server 1 ke server 2. Karena masih dalam satu router, jadi tidak ada masalah pengiriman. Untuk selanjutnya yaitu server 1 ke PC 1. Mungkin akan terjadi perubahan karena jalur dari router 1 ke router 3 di off kan, jadi harus melewati router 2 sama seperti PC 1 ke server 1 tadi. Karena bersifat dinamik, jadi dia akan otomatis mencari jalur yang bisa dilewatinya sendiri. Lalu dari server 1 ke PC 2, sama seperti jalurnya dari server 1 ke PC 1, karena jalur router 1 ke router 3 di off kan, jadi dia harus melewati router 2 terlebih dahulu. Lalu selanjutnya yang terakhir ada server 1 ke PC 3. Sekian penjelasan routing dinamik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.